Melanjutkan perjalanan dari etape sebelumnya, hari ini kita punya agenda untuk melanjutkan perjalanan dari Kecamatan Tejakula ini hingga sampai ke Kota Mataram yang ada di Pulau Lombok. Yang berarti di tengah-tengah perjalanan kita nanti pasti akan menempuh jalur laut. Jadi untuk informasi mengenai harga tiketnya dan seperti apa situasi dari kapal maupun pelabuhannya, yuk kita sama-sama simak di video pada etape kedua kali ini. Selamat menonton dan jangan lupa siapin cemilannya. Nggak kerasa ini sekarang udah jam 5:27 waktu Indonesia Tengah. Bentar lagi saya akan siap-siap dan kita hari ini akan menuju ke Pulau Lombok. Untuk menuju ke Kota Mataram, dari sini saya harus melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Padang Bay. Jarak dari sini menuju ke Padang Bay sekitar 80 km dengan waktu tempuh estimasi perjalanannya adalah 2 jam perjalanan. Jadi sekarang ini saya sudah bersiap-siap packing semua barang dan meninggalkan penginapan ini. Oke teman-teman, kita meninggalkan penginapan gokil ini. Sekarang jam 8:30 waktu Indonesia Tengah ya, pas ini. Jadi perjalanan dari sini menuju ke Pelabuhan Padang Bay akan ditempuh kira-kira 2 jam dari sini ya, dengan jarak ini sekitar 79 km. Wow, jauh ya. Ini saya mau cari sarapan dulu, sambil nanti kita juga akan isi bensin karena bensin tinggal 3 bar nih. Oke teman-teman, sudah saya cek semua di penginapan, nggak ada yang ketinggalan. Oke, ini kita kembali lagi ke arah jalan raya. Salah nih kayaknya. Kita putar balik. Nah ini kita berada di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ya teman-teman. Ini penginapan saya. Kalau teman-teman tertarik, patokannya ada di depannya toko Mia. Kalau malam itu nggak kelihatan, tapi kalau siang saya rasa jelas tuh apa jalannya. Nanti kita sampai di Pelabuhan Padang Bay itu sekitar jam 10 ya kalau lancar. Tapi karena ini saya mau cari makan dulu sambil ngisi bensin, jadinya mungkin sekitar jam 11 siang lah, atau jam setengah 12 kita baru sampai Pelabuhan Padang Bay teman-teman. Jadi perjalanan etape kedua kali ini dimulai pada tanggal 31 Maret 2025, di mana hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Kalau di Pulau Jawa pasti banyak tuh yang sering unjung-unjung datang ke rumah saudara. Amlapura terus, kalau ke Desa Les bisa belok kanan. Kalau nggak salah di Desa Les ini juga ada produksi arak Bali teman-teman. Oh ya, by the way saya lupa nih pakai sarung tangan, basah ya. Ini kayaknya saya pakai dulu aja deh biar cepet kering. Ntar kita berhenti dulu buat pakai sarung tangan.
Nah, toko-toko yang berada di depan kita ini adalah bagian dari Pasar Umum Tukat Iling yang berada di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu. Kecamatan Kubu sendiri adalah bagian dari wilayah Kabupaten Karangasem, sehingga bisa dipastikan sekarang ini kita sudah resmi memasuki Kabupaten Karangasem setelah tadi kita berada di Kabupaten Buleleng. Jadi Provinsi Bali sendiri memiliki 8 kabupaten. Yang pertama ada Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Kelungkung. Ini kalau kita perbesar Google Map-nya, kemudian kita ngikuti jalan kecil-kecil yang ada di sebelah kiri ini, nanti itu bakal ketemu Pantai Tulamben, teman-teman. Ya bukan Pantai Tulamben juga sih, tapi pantai lah intinya. Oh, ogo-ogonya gede banget. Kita coba masuk ke jalan kecil ya, teman-teman. Pengen lihat tuh ada apa di situ. Ini penasaran nih soalnya. Wih, jalannya rusak cuy. Tapi rusak banget nih jalannya. Bisa terus gak ya? Oh, jadi ini ada pura besar banget teman-teman di sini. Kita coba lihat pantainya ya. Banyak sampah-sampah cuy. Oh, di sini ada makam ternyata. Ada kuburan. Tuh. Oke ya, nggak ada apa-apa ya, cuman gini doang sih. Salah cuy. Banyak sampah-sampah. Oke lah. Cukup terjawab sudah rasa penasarannya kalau kita masuk gang-gang kecil di Pulau Bali. Wih, ini ada anjing, kotor banget lagi anjingnya nih. Ini ada pasar tradisional. Pasar Rubaya, teman-teman. Pasar sapi Rubaya ya. Nah, dari sini kita sudah mendekati kawasan Pantai Tulamben, teman-teman. Nah, ini banyak sekali villa dan spa ya. Jadi Pantai Tulamben itu biasanya orang-orang datang ke sini untuk diving atau menyelam ya. Karena di Pantai Tulamben ini terkenal dengan keindahan batu karangnya. Di sini banyak restoran dan bar, banyak tempat penginapan juga nih, banyak resort juga ya daerah sini. Bali Reef Divers, biasanya bule-bule tuh yang suka menyelam. Kalau saya mah nggak bisa nyelam ya. Ini kalau saya lihat dari peta, sekarang ini kita berada di pantatnya Pulau Bali nih. Bokongnya Pulau Bali cuy. Tuh. Ini ada petunjuk jalan Amlapura, terus ke kiri Pes Selatan Bebayu. Ke kanan tadi kemana? Merita sama Labesari. Daerah-daerah yang saya bener-bener nggak familiar sama sekali tuh. Lulu. Keren banget ya pesonanya Bukit Abang ini, teman-teman, yang ada di sebelah kiri kita ini. Keren tuh. Nah, jadi sekarang ini kita sudah sampai di Kecamatan Abang ya, teman-teman. Sekarang jam 9.30 waktu Indonesia Tengah. Ini kurang dari sejam lagi kita bakal sampai di Pelabuhan Padang Bayi. Ini jalan rayanya namanya Jalan Raya Ida Ketut Jelantik. Ini habisnya 55.000 ya. Seharusnya bisa lebih murah sih kalau ambil paket, tapi kalau paket itu ada ayamnya, sedangkan saya nggak bisa makan ayam. Gokil, ada colokannya cuy, mantap.
kemarin makan di JFC, sekarang makan di pesaingnya nih, ACK. Tapi kayaknya nasinya lebih kecil ya daripada JFC kemarin. Sama nuggetnya juga ini lebih kecil daripada punya JFC sih. Oke, sudah selesai makan. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Mendung cuy. Waduh, mendung lagi di sini. Moga-moga nggak hujan ya. Capek hujan terus. Kita isi BBM dulu. Penuhin tangkinya nih. Biar nanti di Lombok kita nggak perlu isi bensin lagi. 2 jam perjalanan sudah kita melalui Kabupaten Buleleng dan sekarang memasuki Kabupaten Karangasem. Saat ini posisi kita berada di Kelurahan Padangkerta, salah satu bagian dari wilayah pusat pemerintahan yang ada di Kota Amlapura. Ya, Amlapura ini adalah pusat pemerintahan dan sekaligus menjadi ibu kota dari Kabupaten Karangasem. Dahulunya kota ini bernama Kuta Negara Karangasem, tetapi kemudian berganti nama pada tahun 1963 setelah peristiwa letusan Gunung Agung menjadi Kota Amlapura yang namanya kita kenal sampai sekarang ini. Ini kita ditembusin jalan yang kecil-kecil teman-teman. Bener nggak nih? Wih, epic cuy jalannya cuy. Google Map ini kadang-kadang unik ya, dia ngarahin jalurnya. Ini kalau kita lurus nanti kita belok kiri ke Jalan Bungaya. Nah, coba saya ikutin ini jalurnya. Sepertinya tembusnya ke jalan besar sih ini, jalan utamanya. Kalau lewat jalan utama tadi sebenarnya itu lewat jalan raya Prasi ya. Nah, ini kita belok kanan masuk ke jalan raya Buk-Buk. Jadi sama Google Map ditembusin ke sini nih. Ini di depan ini ada jalur yang agak berkelok-kelok teman-teman. Jalan raya Buk-Buk. Lucu namanya. Ini ada petunjuk jalan dan pasar bisa terus. Kalau ke kiri itu ada Bukit Asah sama Virgin Beach. Tuh lihat. Jadi kita bisa menikmati pemandangan laut langsung nih dari sini. Gokil, gokil. Oh, kayaknya pintu masuk ini ya menuju ke Pura ini. Pura Sanghyang Ambu. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 2,5 jam dari Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng tadi, sekarang ini posisi kita sudah berada di Jalan Pelabuhan Padangbai. Dari sini menuju ke pelabuhan sekitar 5 menit saja. Akhirnya setelah perjalanan dari mana tadi? Dari penginapan Pranajaya sekitar jam berapa tadi ya? 8:30 tuh. Sekarang ini jam berapa sih? Jam 11.08 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah hampir sampai di Pelabuhan Padangbai teman-teman. Ya, ini udah dekat sekali ini. Oke, ini di depan ada pintu gerbangnya dari Pelabuhan Padangbai. Ini ada tiket penjualan online Padangbai lembar. Oh, bisa beli tiket di sini. Sekarang ini penyeberangan kapal dari Bali ke Lombok itu belinya secara online teman-teman. Lombok. Coba kita berhenti dulu di pinggir jalan ya, sembari mencari tiket. Enggak Pak. Banyak calonnya di sini. Ini kita beli tiket dulu di sini ya. Calo-calo mah nggak usah dihiraukan, biarin aja.
Di sekitar pintu masuk pelabuhan Padang Bay, di sini banyak sekali loket-loket yang menjual tiket secara online yang bisa teman-teman pergunakan untuk membeli tiket kapal penyeberangan dari Bali menuju ke Pulau Lombok. Selain melayani penyeberangan ke Pulau Lombok, pelabuhan Padang Bay juga melayani penyeberangan menuju ke Pulau Nusa Penida. Jadi jika teman-teman yang ingin berwisata dengan menggunakan kendaraan pribadi dari Bali menuju ke Nusa Penida, kalian bisa datang ke pelabuhan Padang Bay untuk melakukan pembelian tiket dan menyeberang ke Pulau Nusa Penida dari sini. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah sampai nih di pelabuhan Padang Bay dan saya berhenti di counter-counter penjualan tiket online. Jadi sepertinya kalau kita menyeberang dari pelabuhan Padang Bay menuju ke Lombok itu kita harus beli tiket di luar seperti ini teman-teman. Kita mau coba tanya berapa harganya ya. Nah ini ada daftar harganya nih. Jadi kalau untuk harganya 180.000 ya dari Padang Bay ke Lembar. Di sekitar pelabuhan Padang Bay juga banyak tuh warung-warung yang jual nasi. Jadi kalau teman-teman sampai sini belum makan, aman ya, karena di sini banyak yang jualan nasi teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini saya sudah pesen tiketnya ya. Untuk harganya Rp180.000 nih dari Padang Bay menuju ke Lembar. Dan tadi saya juga barusan tanya-tanya informasi sama kakaknya yang jual tiket. Katanya di pelabuhan Padang Bay sekarang itu sudah buka 24 jam teman-teman. Jadi mantap ya. Asik nih, jadi kita bisa naik kapalnya ini kapan aja sekarang, tidak harus tergantung jamnya jam berapa. Oke, jadi kita langsung masuk aja nih. Udah jam setengah 12 juga nih, udah siang. Kendaraan nyebrang, oh kita belok kiri sini. Oke, jadi kita lurus. Ini kita tinggal ngikuti jalan aja. Sekarang di sini kita bisa nunjukin tiketnya nih. Oke, enak ya sekarang ya, nggak kayak dulu. Sekarang sepertinya sudah lebih tertata. Tiket Lombok. Oke. Nah ini tiketnya teman-teman. Ya, jadi sepertinya sekarang pelabuhan Padang Bay sudah lebih tertata ya. Jadi lebih enak nih. Antri cuy. Sekarang ini kita sedang menunggu kedatangan kapalnya. Sesampainya di sini kita harus sabar menunggu kedatangan kapalnya karena belum ada tanda-tanda kapal besar yang terlihat dari ujung lautan. Terlebih lagi semakin siang semakin panjang antrian kendaraan yang mengular. Sekarang udah jam 12 pas waktu Indonesia Tengah. Ini kapalnya aja belum datang nih. Ya anggap saja kalau kita nanti dapat kapal jam 1 siang, berarti kita nanti sampai di Lembar itu jam berapa nih? 1 ya, berarti jam 2, 3, 4, 5, ya bisa-bisa jam 6 lah. Jam 6 sampai Lembar. Itu kalau estimasi kita dapat kapal jam 1. Nah kalau kita dapatnya jam 2, wah bisa lebih malam lagi nih. Ya sabar aja lah ya. Untung saya tadi udah makan. Jadi kalau buat teman-teman yang datang ke sini terus siang-siang belum makan, ya kalian usahakan makan dulu aja deh. Di luar pelabuhan Padang Bay ada banyak yang jualan nasi. Di dalam juga ada yang jualan nasi juga teman-teman. Nah ini kapalnya udah datang teman-teman. Yang ada di depan kita ini sedang siap-siap sandar. Sekarang ini udah jam 12.44. Ya adalah kita tadi nunggu sekitar sejaman. Lumayan lama sih. Ini nggak tahu nih, sekarang udah jam segini tapi masih belum masuk kapal ya. Apakah ini kloter terakhir atau kita harus nunggu kapal yang akan datang? Ya kita lihat aja ya teman-teman.
Ini soalnya udah nunggu cukup lama ini ya, panas di Pelabuhan Padang Bay ini. Aduh. Setelah menunggu kurang lebih 2 jam, akhirnya saya baru diperbolehkan masuk ke dalam kapal. Ya, jadi intinya jangan kayak saya ya, yang berada di barisan paling belakang. Jika teman-teman ingin cepat, sebaiknya berangkat lebih awal supaya dapat barisan paling depan dan bisa langsung masuk ke dalam kapalnya. Setelah sekian lama, sekarang jam 13.26. Wow, ada kali ya ini 2 jam nih nunggu. Dan kapalnya udah mau full nih. Wah, kita parkir di mana nih ya? Ya, bel ini lagi. Nih kita di tengah-tengah air nih teman-teman. Penuh banget teman-teman parkirnya ya. Motor saya untung ketutupan sama deck ini, jadi nggak terlalu panas. Kalau parkir di sini mah panas banget. Oke, jadi kapalnya udah full dan kita masuk di kloter yang terakhir ya. Nih kita coba naik ke kapalnya teman-teman. Isi ya kak ya. Sempit sekali. Ini kapalnya agak besar ya daripada kapal penyeberangan di Ketapang. Nah, jadi situasi di dalam kapal seperti ini ya. Saat ini kondisi kapalnya sangat penuh dan saya baru tahu kalau di dalam kapal ini juga menyediakan sewa kamar ya. Jadi para ABK di sini itu menyewakan kamarnya untuk para penumpang dengan harga Rp150.000. Selain kamar, di sini kita juga bisa menyewa matrasnya untuk tempat duduk. Tapi saya di sini lebih memilih untuk tidak menyewa apa-apa dan duduk di luar saja, biar bisa melihat kapalnya dengan lebih leluasa. Ini nama kapalnya KMP Marina Primera nih. Sekarang ini Pelabuhan Padang Bay melayani penyeberangan ke Pelabuhan Lembar selama 24 jam. Dengan armada keberangkatannya per hari sekitar 13 kapal yang ada tiap 1,5 jam sekali. Mulai dari pukul 00 atau jam 12 malam hingga sampai dengan pukul 22:30. Saya masih dapat sinyal, jadi ini saya mau cari-cari penginapan. Kayaknya di pusat kota Mataram ini lebih enak deh. Ya nanti nggak tahu ya mau nginep di mana, karena di pusat kota Mataram ini banyak banget pilihan penginapannya teman-teman. Kapal yang saya naiki untuk mengantarkan kita sekarang dari Padang Bay menuju ke Pelabuhan Lembar adalah KMP Marina Primera yang dikelola oleh PT Jembatan Nusantara. KMP atau disingkat sebagai kapal motor penumpang. Kapal ini adalah jenis kapal roll-on atau roll-off yang sering kita dengar dengan sebutan sebagai kapal ro-ro. Kapal ro-ro dirancang untuk dapat mengangkut kendaraan seperti motor, mobil, truk, atau bis yang bisa keluar dari kapal dengan menggunakan kendaraan itu sendiri tanpa harus diangkut atau dimuat melalui crane. Nah, untuk memungkinkan hal ini, kapal ro-ro memiliki pintu khusus bernama rem door yang biasanya terletak di moncong kapal ataupun di tengah dari bagian samping badan kapal. Katanya di sini ada ruangan supirnya nih, bisa buat tidur-tiduran. Penasaran sih. Oh, itu tuh. Coba kita masuk ya, teman-teman. Penasaran, dari tadi saya kesini nggak tahu ternyata ada nih.
Nah, di kapal ini juga ada ruangan supir yang bisa teman-teman pakai untuk rebahan. Meskipun ruangannya kecil, tapi ini cukup nyaman karena ada AC-nya. Wah, ada colokannya juga teman-teman. Wow, ruang VIP. Kita coba masuk. Jadi ruangan VIP-nya kayak gini nih teman-teman. Bagus juga ya. Ada kursi-kursinya. Talinya kapal ini tebel banget ini. Berapa untiran dia ya? Satu puntiran ini terdiri dari banyak sekali untiran teman-teman. Sekarang ini jam 17.50 waktu Indonesia Tengah, jam 6 sore ya. Tapi di sini jam 6 sorenya masih kelihatan terang banget nih. Beda kayak di Surabaya ya. Kalau di Surabaya jam 6 sore itu udah gelap. Tapi kalau di sini terang teman-teman. Sore ini adalah sore terindah yang saya nikmati bersama dengan para penumpang yang berada di atas kapal Marina Primera. Dan tidak terasa sekarang ini kita sudah memasuki bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kembali ke motor teman-teman. Ini udah mau nyampe ya. Tuh. Cantik banget tuh langitnya. Coba maksa masuk aja deh. Nah, jadi di Pulau Lombok ini tadi saya sudah mencari penginapan ya. Dan ini saya langsung menuju ke penginapan Oka Homestay teman-teman, yang ada di pusat kota Mataram. Tadi di kapal saya sudah booking lewat aplikasi Agoda juga dengan harga Rp125.000. Itu sudah termasuk pajaknya ya. Kalau nggak pakai pajak dia 100.000 doang sih. Oke, kita keluar teman-teman. Oke. Akhirnya kita mendarat juga nih ya di Pulau Lombok nih. Welcome to Lombok Island. Ini pertama kalinya ya saya motoran ke Pulau Lombok teman-teman. Puas juga ini naik kapal dari Padang Bayi sampai ke Lombok, kurang lebih hampir berapa tadi? Jam 2, sekarang hampir jam 7. Ya anggap aja jam 7. Jadi jam 2, jam 3, 4, 5, 6, 7. Wih, 5 jam bro kita naik kapal. Edian. Luar biasa sih. Akhirnya kita sampai juga nih ya di Lombok nih. Motor saya mengaspal di Lombok. Seru. Setelah 5 jam perjalanan menyeberang dari pelabuhan Padang Bayi, sekarang ini kita sudah resmi memasuki Pulau Lombok teman-teman. Dan tujuan saya kali ini langsung menuju ke pusat kota Mataram untuk menuju ke penginapan yang tadi sudah sempat saya pesen waktu duduk-duduk di atas kapal. Oh, ada Indomaret juga nih, gede Indomaretnya. Ini ada petunjuk jalan ke arah mana nih ya?
Sekotong, kanan Mataram, terus Senggigi juga terus. Ini kita sekarang berada di Jalan Raya Lembar Serumbung. Lembar Serumbung. Kalau di Lombok ini kayaknya udah nggak ada pura ya. Jarang sih. Kalau Bali kan langsung terasa tuh vibes-nya. Begitu turun dari Pelabuhan Gilimanuk langsung disambut sama pura-pura. Wih, ini vibes-nya seperti Gresik ini ya. Jalan kembarnya seperti ke arah Osowilangun yang ada di kota Gresik tuh. Wah, ini gelap ya jalannya. Di depan ini ada bundaran ini ya. Nah, persis di depan kita ini ada salah satu ikon dari Pulau Lombok, yaitu Bundaran Gerung. Dan jika kita perhatikan, Bundaran Gerung ini memiliki bentuk seperti masjid. Sehingga bukan tanpa alasan, pembangunan dari Bundaran Gerung ini merupakan representasi dari Pulau Lombok yang terkenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid. Ini ya bundaran yang terkenal teman-teman. Kalau kita berkunjung ke Pulau Lombok nih pasti ngelewati Bundaran Gerung ini. Nah, sekarang ini posisi kita berada di Kecamatan Sandubaya. Ini sudah masuk di Kota Mataram ya teman-teman. Dan di depan kita ini ada masjid yang besar banget, yaitu Masjid Darul Hidayah. Ini saya tahu karena saya tadi habis buka Google Map. Setelah berjalan kurang lebih hampir sejam dari Pelabuhan Lembar tadi, sekarang ini kita sudah memasuki ibu kota dari Pulau Lombok, yaitu Kota Mataram. Nama dari Mataram sendiri diambil dari bahasa Sanskerta dari kata mata yang berarti ibu dan aram yang berarti hiburan. Sehingga jika saya tarik kesimpulan setelah membaca beberapa artikel yang ada di internet, Kota Mataram adalah lambang kegairahan hidup yang penuh kegembiraan dan sekaligus kota yang penuh harapan dengan masa depan yang lebih cerah. Oke teman-teman, jadi setelah ini saya akan langsung menuju ke penginapan yang sudah saya booking sebelumnya. Nggak tahu nih apakah kita bisa check in di sini atau enggak. Ini nggak boleh ke kiri ya. Nah, di sini ada jalan belok kanan. Jadi sepertinya ini pusat Kota Mataram teman-teman. Oke, kita langsung kanan. Nah, masuk Jalan Rapat Maja. Oh, ini ada banyak hotel nih di sini. Banyak penginapan ya. Ini hotel apa ini? Hotel Heart Hotel. Penginapan saya masih dikit lagi. Nah, ini ada lurus dikit. Oh, ini kayaknya Oka Homestay. Tuh. Sampai tuh kita. Sampai juga nih. Ini dia Oka Homestay. Permisi. Oke. Kita sudah sampai nih ya di penginapannya teman-teman. Misi Bu, ini penginapan Oka Homestay ya, betul ya? Ya, tadi saya booking lewat aplikasi Agoda. Stefanus VV ya. Kita enggak sama Agoda. Udah bayar Pak belum? Udah bayar. Kita enggak kerja sama dengan Agoda. Oh, sudah bayar ya tadi saya. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah bayar ini. Paid in confirmed. Ini nggak bisa di cancel ini, udah terlanjur bayar. Bilang aja di cancel, dia kamarnya penuh itu. Oh gitu ya. Cancel kamarnya dia. Nggak bisa segampang ikut sih. Tapi kemarin bisa kok tamu itu gitu cancel, bayar langsung. Nggak apa-apa deh, wes hangus ya, nggak apa-apa lah. Gitu. Kami yang biasa yang. Oh, kayaknya nggak jadi deh. Makasih ya Bu ya. Aduh, Agoda ini gimana sih? Udah terlanjur bayar, tapi kita nggak bisa tinggal di sini. Wah, kacau deh. Jadi kita harus cari penginapan lain nih. Aduh, kacau cuy.
Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, beginilah cerita saya gagal check-in di penginapan Oka Homestay ini, teman-teman. Jadi ya, saya harus merelakan kehilangan uang 125.000 yang saya bayarkan melalui aplikasi Agoda tadi. Entah ini salah dari aplikasinya atau mungkin pemiliknya lupa menghapus penginapannya dari aplikasi tersebut. Ya nggak apa-apa deh, hitung-hitung amal lah ya. Oke, jadi ini saya langsung pesen penginapan yang baru di pinggir jalan, teman-teman. Dan saya berhasil menemukan sebuah penginapan yang lumayan bagus. Ya tentunya harganya juga agak mahal ya, tapi nggak masalah karena ini udah malam juga. Saya udah capek dan memang ini waktunya untuk istirahat. Nah, ini sekarang saya menuju ke penginapan yang baru ya. Namanya Mataram Square Hotel. Jaraknya nggak jauh dari sini, sekitar 4 kilo 8 menit. Aduh, kacau. Nah, ini kita masuk di Jalan Caturwangi, teman-teman. Pusat kota kok sepi. Di sini banyak perempatan yang agak ngeri ya. Tiba-tiba orang langsung nyebrang gitu aja. Wah. Ini ada hotel juga, Rinjani Hotel namanya. Menurut saya pada beberapa titik dari pusat kota Mataram ini lampu penerangan dari jalan rayanya gelap ya teman-teman. Jadi harus hati-hati aja, terutama buat teman-teman yang ingin keluar atau jalan-jalan di pusat kota Mataram pada saat malam hari. Ini di sebelah kanan ada Taman Sangkareang. Keren ya. Taman Sangkareang Mataram. Loh, ini perempatannya ini loh kayak gini. Tiba-tiba ada perempatan dadaan. Ini kalau saya bilangnya perempatan kaget. STIE AMM Mataram, Jalan Pendidikan. Ini kita lurus 3 menit lagi. Wah, ayo, udah deket nih. Udah haus, lapar lagi. Setelah perjalanan yang cukup panjang dari Pulau Bali tadi, sekarang ini saya sudah sampai di penginapan atau hotel yang kedua. Nama dari hotel ini adalah Mataram Square Hotel yang saya bayarkan dengan harga Rp265.000 untuk per malamnya. Pemesanan dan pembayaran dari hotel ini saya lakukan dengan menggunakan aplikasi yang sama, yaitu aplikasi Agoda. Untung saja diterima oleh resepsionisnya dan saya langsung bisa check-in ke kamarnya malam ini. Jadi kamarnya seperti ini ya teman-teman. Besar. Ada mejanya juga, ada tempat sampah, ada TV, ada cermin. Ini ada kamar mandinya seperti ini ya. Airnya lumayan kenceng, bagus lah. Ini ada lemari juga di sini. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman tentang perjalanan saya dari Pulau Bali menuju ke Pulau Lombok. Ini saya mau makan dulu, udah lapar. Habis makan terus mandi terus istirahat. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di etape ketiga. Asik nih jalannya nih. Jelek. Kita coba ya. Sirkuit Mandalika dari atas bukit ini keren banget. Di sebelahnya ini ada pantai ya. Biru sekali pantainya teman-teman.